Halamannya apa? 29. Oke. Oke. Detailnya halaman 29. Gitu. 18. Oke. 18. 3 perkara merupakan bekal akhirat ya. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman PDF-nya 18, nomornya ke 19. Oke. Itu mau saya suruh baca kok, tapi tidak ada harokatnya. Panjenengan bingung nanti. Wa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Terus bacanya apa itu? Tuba. Kabarnya Tuba. Beruntung. Bahasa Jawanya bejo. Apa? Betapa beruntungnya liman marik wong atau kedua wong taroka yang meninggalkan sokoman dunia ing dunia. Betapa beruntung orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Nah, ini kentoknya biasa tapi jeru ya. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa fana qabrahu qabla ayyadahulahu, dan orang itu menyediakan kuburannya, kuburan dalam tanda petik ya, sebelum ia memasukinya. Di sini sepertinya makna kiasan, bukan kuburan beneran, tapi ya memang kalau ada orang yang menggali kuburannya dulu ya nggak apa-apa. Ada kan ulama-ulama itu ya, di belakang rumahnya sudah digali kuburannya ya, sudah disiap. Bahkan beberapa orang yang soleh itu sudah menyediakan kain apa? Kain kafannya itu di lemarinya itu. Kayak ilik-iling ya. Kayak ilik-ilik. Menyediakan kuburan sebelum ia memasukinya. Jadi wis disiono dhisik. Karena itu menjadi pengingat dia dan orang yang mendapat ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Ini 3 bekal. 3 bekal lainnya untuk mempersiapkan menuju akhirat. Jadi di dunia ini kita mendapatkan ridhonya Allah sebelum kita menemui Allah, kembali kepada Allah. Kemudian yang nomor 20 ada istilahnya sunnatullah, kemudian sunnatul rasul, dan ada sunnah wali Allah. Sunnah itu bisa diartikan kalau dalam konteks hadis itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu namanya sunnah atau segala perbuatan. Makanya istilahnya man sanna sunnatan, barang siapa yang memprakarsai, apa istilahnya bahasa lain memprakarsai itu apa? Mengawali ya, mengawali sebuah perbuatan yang baik, menginisiasi bahasa lagi ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan semisalnya gitu. Jadi pelopor lah istilahnya, sanna itu pelopor. Nah ada sunnatullah, kalau sunnatullah berarti ketetapannya Allah. Sunnatullah ya, contoh seperti alam raya ini ya. Kemudian apa itu peredaran orbit ya, matahari kemudian bulan itu semuanya berurutan, tidak mungkin saling overlap. La syamsu yang bahilaha antum trikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Walal lailu sabiqun nahar, malam itu tidak akan membalap, sabiq itu mendahului ya, nahar siang. Nah itu berarti sunnatullah. Kalau sunnatullah konteksnya adalah Allah, maka itu adalah ketetapannya Allah. Nah, sunnatul Rasul berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sunnah waliullah berarti bisa kita artikan kebiasaannya, kekasihnya Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu man lam yakun indahu, dari Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu, barang siapa yang tidak ada sunnatullah di sisinya, kemudian sunnah Rasul dan sunnah para waliullah,
maka ia tidak mempunyai sesuatu pun di tangannya. Gak duwe apa-apa. Tidak tahu sunnatullah, gak mengamalkan sunnahnya Rasulullah, ya toh. Kemudian tidak melakukan seperti perbuatan-perbuatan para waliullah, yo gak oleh apa-apa. Contoh bagaimana? Kebiasaan orang-orang yang soleh waliullah itu apa? Contoh, lanjut yang rajin duha, apian ambil wong, ya gampang-gampang. Itu kan kebiasaannya para waliullah. Ya, bersedekah, ngajar, mulang. Itu. Kok nek gak ono kita kok ndak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mbah-mbah kita yang soleh-soleh dulu. Anak-anak untuk nggak meneruskan kebiasaan sunnah waliullah, ya apa istilahnya, apinya akan padam kepada pun, ya dia tidak akan dapat apa-apa. Waqila lahu ay li aliyin min ma sunnatullah qala kitmanus sirri. Ditanya kepada Sayyidina Ali, apa itu sunnatullah? Beliau menjawab, menyimpan rahasia. Dalam hal ini kata Sayyidina Ali, sunnatullah itu adalah menyimpan rahasia. Waqila ma sunnatul rasul. Ditanyakan lagi, apa itu sunnah Rasulullah? Qala al-madatu bainan nas. Berbuat baik atau ramah tamah kepada sesama manusia. Waqila ma sunnatu awliyai. Ditanyakan pula, apa sunnah waliullah itu? Qala ihtimalul ada anin nas. Menanggung beban penderitaan orang lain. Nah, ini wilayahnya para wali. Nah, jadi kata Habib Lutfi itu waktu berapa harinya bangun itu, sambutan di pondoknya itu, kata Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Mbah Mun itu termasuk waliullah yang bertugas untuk himayah. Himayah itu beliau rela menderita agar tidak turun adab. Himayah itu artinya melindungi. Ono wali sing kerjaannya ku ancen ndonga ning Gusti Allah jangan sampai diturunkan adab karena rusaknya sebuah masyarakat, rusaknya sebuah kaum. Wali itu kan macam-macam. Ono wali sing nyeleneh, ya ono. Kenapa ada wali yang nyeleneh? Katoan cekak. Itu secara syariat kan berdosa, itu dosa cilik maksudnya. Ada yang mengatakan dosa karena kan aurat, ya kan? Katoan cekak kan berarti apa? Ketok dengkule kan, berarti kan ketok umate. Tapi anjir ono, Gusti Allah memang ada yang mencintai hambanya yang mendesain wali seperti itu. Ono, ya. Kemudian kadang ya gak kelambet, naik sarungan tok gitu kan. Ada yang wali yang lurus, ada yang jalur wiritan. Ada wali yang ketoke biasa wae tapi dia itu bermunajat kepada Allah agar tidak diturunkan bala di suatu kaum. Nah itu versinya Habib Lutfi itu adalah kayak Mbah Mun itu wali yang menanggung beban penderitaan orang banyak. Jangan sampai apa itu Allah menurunkan bala atau adab karena rusaknya sebuah komunitas. Makanya kalau jenengan masih ingat waktu panas-panasnya dulu perpolitikan Pilpres Presiden Prabowo, Jokowi dan Prabowo, doanya Mbah Mun apa waktu itu sebelum wafat? Allahumma alif baina qulubihima. Dungane Mbah Mun, ya Allah, satukanlah hati di antara keduanya itu, yakni Presiden Jokowi dan Prabowo. Itu kan dungane Mbah Mun kayak gitu. Akhirnya kan terus damai kan, artinya mau menjadi apa ini, berkoalisi seperti itu. Karena memang di situ ada kemaslahatan daripada terpecah belah. Gus Dur umpama. Dan itu kan Gus Dur ketika mau dimakzulkan, karena Gus Dur waktu itu apa? Menerbitkan apa? Dekret ingin membubarkan apa? DPR kan MPR, bayang no. Sekarang kan baru terbukti kan. Dan mempercepat pemilu. Tapi waktu itu kan terus akhirnya banyak, terutama dari Jawa Timur, yang mau ngeluruk ke Jakarta kan, pasukan berani mati membela Gus Dur. Tapi sama Gus Dur kan di stop kan, nggak boleh, jangan ada satupun darah yang menetes kan begitu, atau nyawa yang melayang. Itu kan luar biasa kalau kita pikir secara jernih loh ya, ini wali gak wali tenanan tidak mungkin. Karena kata Gus Dur tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Nah, saya disuruh mundur ya tak mundur. Akhirnya kata cekak Gus Dur. Kenapa? Karena biar tidak dianggap presiden. Kan pengennya masyarakat seperti itu. Begitu. Tetapi kerusuhan kemarin yang baru terjadi itu, demo itu kan berapa banyak yang meninggal itu.
kan bertentangan dengan ucapan Gus Dur. Kayak kita bandingkan Gus Dur itu jangan sampai ada satupun darah yang tumpah atau nyawa yang melayang. Tapi kemarin tuh banyak sekali tindakan represif dari petugas keamanan, entah itu polisi atau TNI yang akhirnya banyak nyawa yang terenggut, ya kan? Nah, waliku koyo ngono menanggung beban jangan sampai ada chaos atau chaos di masyarakat seperti itu. Agar orang itu tidak menderita, biar dia sendiri yang menderita. Nah, itu luar biasa. Yaitu itu makomnya makom yang seperti itu, atau istilah di dalam agama itu adalah ihtimalul adha. Ihtimal itu nanggung piloro biar orang lain itu merasa nyaman. Jadi orang-orang itu kuat kapasitasnya. Wa kanu min qablina yatawasawna bisalasi khisal wa in kadibuna biha min amal li akhirati kafadhahu aqra dan seterusnya. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan agama dan dunianya. Barang siapa yang memelihara batinnya, ini susah. Tirakat paling susah itu adalah tirakat hati. Bukan tirakat gak makan, bukan tirakat kuasa, tapi tirakat apa? Menjaga hati. Maka Allah akan membaguskan lahirnya, zahirnya. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Atau kalau lebih dispesifikkan lagi, aslih nafsaka yasluk lakan nas. Kamu harus memperbaiki diri kamu sendiri, maka orang lain akan berbuat baik kepada. Itu kata mutiara ya. Aslih nafsaka yasluk lakan nas. Perbaikilah dirimu dulu, maka orang lain juga akan berbuat baik pada. Nomor 21. Manusia dalam pandangan Allah, dirinya sendiri, dan dalam pandangan orang lain. Ini ingat ya, topiknya ini masih sulasiu. Apa? Sulasi itu tiga apa istilahnya? Panjenengan presentasi itu 3 pointers, tiga intinya. Yang pertama, wa ali radhiyallahu anhu kun indallahi khairun nas. Jadilah kau yang paling baik dalam pandangan Allah. 1. Dan yang kedua, jadilah engkau orang yang paling hina dalam pandanganmu sendiri. Nek sampean delok, kita melihat diri kita sendiri, kudu ngrasa paling ino. Kudu mengkritik diri sendiri. Kudu ono autokritik. Itu bagian dari muhasabah. Itu bagian dari introspeksi. Tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan pencapaian atau dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya bahaya. Ini kata Sayyidina. Jadi nek kita harus menjadi the best dalam pandangan Allah. Kayak saya jadi ingat Pak Wakil ya, nek apa juara di mata Allah kan gitu. Berarti kita harus menjadi yang terbaik. Yang kedua, nek delok awake dhewe ngrasa paling hina. Yang ketiga, jadilah engkau orang yang sewajarnya, tidak berlebihan dalam pandangan orang lain. Ketika berinteraksi, sewajarnya saja. Sewajarnya bagaimana? Tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Bagaimana? Tidak terlalu menghinakan diri. Gak terlalu dinglu terus dulu. Itu ngomong sebel. Atau terlalu sebaliknya, takabur. Gede hati, gede rumongso, besar kepala. Bahasa Inggrisnya arogan. Juga tidak boleh. Berarti dengan wae fleksibel. Bisa menempatkan diri dalam situasi. Dalam sebuah situasi. Ini bagus ini. Jadi di hadapan Allah kita harus menjadi yang terbaik. Untuk diri sendiri kita harus merasa paling hina, biar kita ini tidak sombong, tidak cepat puas diri. Kemudian yang ketiga, di antara manusia ini kita sewajarnya saja, berpenampilan yang wajar. Kalau berbicara, berinteraksi juga sewajarnya, tidak terlalu mendominasi, gak terlalu pendiam banget, ya toh? Artinya biasa saja. Yang nomor 22, dosa kecil, rizki dan musibah. Qila wa qila auha. Bacanya baik. Auha Allah Ta'ala ila Uzair. Wahai Uzair, biyen niku ana nabi jenenge Uzair. Wahai Uzair, nabi itu ada berapa ratus ribu ya toh? Berapa ratus ribu, bukan ribu tapi ratusan ribu, bukan puluhan ribu. Di antaranya Uzair ini. Nabi Adam saja di antara sekian putranya yang jadi nabi itu enggak banyak. Yang dikenal itu hanya Nabi Syis. Nabi siapa? Syis. Shin
ya, sa, Shis. Nabi Adam, Shis, kemudian Idris. Ya, yang ketiga siapa? Nabi Idris alaihis salam. Tapi Shis ini tidak wajib diketahui. Kan biasanya Adam, Idris, Nuh. Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Makanya dinamakan Idris, senangannya belajar. Dan kalau saya dusu, bahasa Jawanya deres. Orang belajar di sekolah, maka dinamakan madrasah. Karena diambil dari kata Nabi Idris alaihis salam. Itu adalah manusia pertama yang nulis. Hobinya baca buku. Ya. Kemudian, apa mana? Idris, kemudian Nuh. Nuh ini diutus di kaum yang sangat susah sekali untuk memeluk agama Islam atau pengajaran tauhid. Kemudian setelah itu Nuh, setelah itu apa? Atau Hud ini diutus oleh Allah untuk di kaum di sekarang ini lokasinya di Yaman. Nama kaumnya Ad, ya, kaum Ad. Ini jika bakalnya orang Arab itu ya dari Yaman itu Ad, dan Samud itu kalau baca sejarahnya itu nanti akan turunnya itu adalah orang-orang Arab. Saya sedang baca sejarahnya bangsa-bangsa Arab. Jadi kan Nabi itu silsilahnya jelas. Orang Arab itu sangat memperhatikan silsilah. Makanya ada bin itu kan orang Arab hebatnya itu dia tahu sampai atas. Kita kan paling top 2 atau 3. Betul apa tidak? Maka orang Arab itu ada istilahnya gini, unta yang baik itu adalah unta yang tidak ada potongan atau luka atau goresan di hidungnya. Itu saya lupa, tapi saya lupa Arabnya. Begitu. Maksudnya apa? Unta saja orang Arab itu tahu silsilahnya. Jadi iki unta iki mbokane sapa, betinanya siapa. Itu sampai ditandai seperti itu. Nah, yang tidak diketahui itu biasanya ada tanda di hidungnya. Apalagi terkait dengan silsilah nasab atau keluarga. Jadi Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, dan seterusnya, bin Qusay, bin Fihir, dan seterusnya, itu semuanya adalah orang-orang yang mulia yang menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan seterusnya itu. Sehingga agamanya adalah agama Islam, atau dulu istilahnya disebut dengan Hanafiyun. Hanafiyun ini yang condong kepada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika kamu melakukan dosa kecil, wahai Uzair, jika kamu melakukan dosa kecil, maka kamu jangan melihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kamu telah berbuat dosa. Wah, ini powerful sekali. Allah dosa cilik. Oh, itu persepsi yang salah. Tapi lihatlah kepada siapa kita telah berbuat dosa. Jika kamu mendapatkan yang sedikit, maka kamu jangan melihat sedikitnya, tapi lihatlah siapa yang telah memberikan itu kepada. Aku kok oleh sedikit ya coba cara pandangnya diubah. Siapa yang memberi rezeki itu? Yani Allah. Bersyukur, nanti di situ kemudian timbul syukur. Dan jika kamu mendapatkan musibah, wahai Uzair, maka janganlah kamu mengadukanku kepada makhlukku. Masih ingat ya? Barang siapa yang pagi-pagi isu-isu wis sambat ning makhluk, ya toh, tidak kepada Allah dulu, maka Allah murka benci kepadanya. Dan sebagaimana aku tidak mengadukan kepada malaikatku jika kejelekanmu disampaikan kepadamu. Ini luar biasa. Gusti Allah itu tidak pernah ngerasani kita kepada malaikatnya. Hei malaikat, itu loh hambaku kok masih terus. Tidak pernah Gusti Allah. Nah, itu sebagaimana kamu kalau dapat musibah jangan mengadukan kepada orang lain, tapi adukanlah kepadaku. Sebagaimana aku tidak mengadukan kepada malaikatku jika kejelekanmu disampaikan kepadaku. Luar biasa. Aji dunia Jibril pangguman awajidil makru ya. Wahai Jibril, saya merasa gelisah dan sedih. Nah, itu tidak pernah Gusti Allah seperti itu ya. Seperti itu. Oke, yang ke-23. Masih 3. Makanan, pakaian, dan perumahan. Wan hatim al-asob ma min sobahin ala wa yakulu syaitan li ma takulu wa ma talbis wa aina taskun fa akul lahu akala al-maun.
wa albasu al-kafan wa askunu al-qabra fayan. Tiada suatu pagi pun berlalu melainkan setan berkata kepadaku, apakah yang akan kamu makan, apa yang aku pakai, di mana kamu akan bertempat tinggal. Maka aku pun menjawab, maut adalah makananku, kain kafan yang menjadi pakaianku, dan aku akan tinggal di dalam kubur. Maka setan pun lari terbirit-birit. Ini nek makome wong soleh ya. Jadi tidak bisa dipeleset sampai setan. Kekayaan, kekuatan, dan kemenangan. Minni wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dhullil ma'siyah. Barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat ila izzi ta'ah, menuju kepada kemuliaan taat. Aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi juddin wa azzahu min ghairi ashiratin. Maka Allah akan menjadikannya sebagai orang kaya tanpa harta, sugih tanpa bodoh. Nah, istilah Jawa. Digdaya tanpa kuat tanpa pasukan, dan menang tanpa bala tentara. Itu kalau orang yang hijrah ya dari masyarakat menuju kemuliaan. Dia pada hakikatnya dia sudah menang. Ya, makanya di kota-kota anak-anak muda itu biasanya ada komunitas hijrah, fokus itu ya. Semangat yang asalnya nggak pernah ke masjid jadi semangat ke masjid ya. Jadi kita harus ambil spiritnya. Ambil apa yang sesuatu yang baik yang bisa kita ambil kepada siapapun, sampai kepada orang yang kafir pun, kepada musuh kita, apa yang positif ya bisa kita ambil itu. Ciri-ciri orang yang beriman. Wa annahu alaihi salam kharaja dzata yaumin. Kemudian faqala kaifa asbahtum. Diriwayatkan bahwa beliau suatu ketika keluar menemui para sahabat. Apa kabar kalian pagi ini? Faqalu asbahna, apa itu? Salat tulis itu. Mu'minina billah. Kemudian pagi ini kami tetap beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi wong mukmin. Faqala wa ma alamatu imanikum. Nabi ngetes ini, tapi tanya itu ngetes. Sahabat itu cerdas, Bang. Nabi Muhammad bertanya lagi, apa aja iman kalian? Mereka menjawab, qalu nasbiru 'alal bala, ya Rasulullah. Kami itu sabar menghadapi ujian. Wa nashkuru 'alal raha. Kami bersyukur atas kelapangan. Wae jebar, wae logar, lapang, enak, bersyukur. Wa narda bil qada, dan ridho, rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini sahabat. Orang Arab itu ada pertanyaan gini di bukunya Prof. Syihab itu, kenapa Gusti Allah itu mengirim utusan, jadi Rasul itu di tanah Arab atau di Mekah itu khususnya. Karena begini, satu ya, Islam itu diutus oleh Allah melalui utusannya Kanjeng Nabi itu di Mekah atau di Arab itu karena posisinya dia di tengah, tidak di timur dan tidak di barat. Idealnya orang kalau menyampaikan informasi agar efektif, maka dia harus berada di posisi yang tengah, tidak terlalu di ujung timur atau tidak di barat. Itu yang pertama, itu secara lokasi. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Arab itu memang labelnya adalah jahiliyah. Perhatikan ya. Tapi jahiliyahnya orang Arab itu bodohnya memang bodoh yang polos dan lugu. Bukan bodoh sing ngeyel. Ya. Karena ada orang yang bodoh tapi ngeyel. Kenapa kok di Arab? Muncul pertanyaan lagi. Karena waktu Kanjeng Nabi diutus, Rasulullah itu diutus, ada dua imperium, ada dua kekaisaran yang sangat dominan. Tahu panjenengan? Yang pertama adalah Persia, yang kedua adalah Romawi. Romawi waktu itu letaknya di Konstantinopel atau Turki waktu itu, yang mana ini adalah pusatnya Nasrani. Kemudian Persia ini adalah Majusi. Majusi adalah penyembah api. Ya, kalau sekarang ada di Iran dan Irak. Dua imperium ini sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran yang seandainya Islam itu diturunkan di situ akan susah, karena sudah mengakar doktrinnya itu. Kayak orang Jawa dulu, Kapitayan itu sudah sangat melekat. Lama sekali Wali Songo itu dakwah.
Lah Arab ini, orang Arab beda dengan orang Persia, dengan orang Romawi. Orang Arab ini memang jahiliyah, tapi bodohnya adalah polos karena orang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak pati akan mikir. Orang Arab itu masih waktu itu disibukkan dengan apa? Perdagangan dan juga peperangan antar kabilah, antar suku waktu itu. Maka lebih mudah untuk dimasuki agama Islam karena mereka itu orangnya simpel, tidak ribet. Dan orang Arab itu tidak suka dengan Yunani kuno atau dengan Romawi yang terlalu filosofis atau terlalu filsafat. Karena bagi orang Arab, lapo sih filsafat itu? Filsafat itu seolah-olah sesuatu yang awang-awang, orang jelas. Orang Arab konkret, simple. Yo gak. Beda dengan peradaban Yunani yang filosofinya waktu itu maju. Itu analisa para ahli sejarah yang masuk akal juga. Akhirnya apa? Nggak butuh waktu lama kan. Orang Arab itu. Cuma memang ada orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang musyrik yang tidak menerima. Mereka sebenarnya dalam hati mengakui tapi ditutupi oleh kekufuran atau pengingkaran itu. Sebenarnya nggak masuk akal. Lata, Uzza, Manat itu semuanya kan buatan-buatan mereka sendiri. Ya, seperti contohnya Lata itu adalah ukiran batu bentuknya segi empat. Kemudian Uzza itu adalah patung yang dipahat. Kemudian ada Manat itu kalau nggak salah adalah pohon yang besar yang ada di sekitar Mekah waktu itu. Nah, orang Arab itu lucunya, mereka itu menyembah berhala. Kemudian pedagang-pedagang itu dari lintas negara kalau mereka datang kemudian membawa patung yang bagus akan dimasukkan ke dalam Ka'bah. Jadi koleksi di situ. Jadi kenang-kenangan juga. Ya, ada juga orang Arab itu ya, mereka membawa patung dimasukkan ke rumahnya. Nggak harus patung ya, batu. Nanti kalau mereka jalan-jalan, kemana gitu, ada batu yang lebih bagus bentuknya, ya, nanti akan dibawa itu ke rumah, yang lama akan dibuang. Ya, itu lucu tradisinya orang Arab itu. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bagi mereka, Allah itu sangat jauh sekali, maka butuh perantara. Gitu loh ya. Kalau ditanya di dalam Al-Quran kan, siapa Tuhan yang menciptakan kalian semua? Layaqulun Allah. Tapi mereka itu butuh perantara untuk mendekatkan. Nah, ini jahiliyahnya seperti itu. Mereka merendahkan wanita, waktu banat, ya, takut miskin. Ada beberapa suku, ada 3 suku besar, ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, itu sejarahnya panjang sekali. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ada yang usianya 6 tahun, ya, nanti diajak sama ayahnya, didadani dulu yang bagus, ayo ajak pergi berkunjung ke rumah keluarga. Padahal si ayah ini sudah menyiapkan lubang, ya, coba lihat itu lubangnya, dicomprong, kemudian langsung diperdam. Itu betul, itu ahli sejarah itu, bukunya Prof. Quraisy mengutip dari beberapa ahli sejarah yang kredibel. Ada juga ibu yang melahirkan itu sudah siap-siap itu di lubangnya itu, kalau ternyata yang lahir perempuan, wek langsung dikubur. Tapi ini hanya berjalan tidak lama karena kemudian Rasulullah itu datang di era Kanjeng Nabi itu hadir di era masyarakat betul-betul jahiliyah dalam segala hal, termasuk perdagangan, kecurangan, kemudian takaran yang mereka mencurangi ya, sampai kemudian ada surat Wailul lil mutaffifin al-mutaffifin itu mencela tradisinya orang Arab, riba dan sebagainya seperti itu. Ya, nah Kanjeng Nabi wes sahabat itu pintar ya, cerdas. Dites sama Kanjeng Nabi, alhamdulillah masih beriman, Rito masih sabar menghadapi ujian. Faqala alaihissalam, antum al-mu'minuna haqqakum. Terus dijawab sama Kanjeng Nabi, kalian adalah orang yang benar-benar beriman demi Allah Tuhan Ka'bah wa Rabbil Ka'bah. Oke. Wa'budullah ala ridha, beribadalah kepada Allah dengan ikhlas. Fa illam tastati' fa fis sabr, apabila kamu tidak mampu maka bersabarlah kamu terhadap perkara yang tidak kamu sukai, khairun kasirun, karena dalam hal itu terdapat kebaikan yang banyak.
Kalau di dalam Al-Quran itu begini. Tu'til mulka, gimana tulisannya? Man tasya. Terus wa tu'izzu man tasya. Wa tu'til mulka man tasya. Terus wa tu'izzu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu kalau menghendaki akan memberikan kerajaan, artinya kekuasaan, amanat kepada siapapun yang dikehendaki. Kemudian Allah kalau berkehendak akan mencabut kekuasaan terhadap yang dikehendaki. Ini kan seolah-olah positif kemudian negatif. Kemudian Allah wa tu'izzu man tasya, Allah berkehendak untuk memuliakan seseorang. Kemudian di satu sisi Allah juga akan menghinakan seseorang karena Allah Maha berkehendak. Wa tudhillu man tasya. Ini kalau menurut pentafsiran Syekh Mutawalli Sya'rafi ahli tafsir dai kondang dan Mesir itu adalah begini. Belum tentu Allah itu yang sesuatu yang dianggap manusia itu baik, belum tentu baik. Allah memberikan kerajaan koyo-koyo api, padahal itu belum tentu kalau dia itu menjadi zalim. Kemudian, apakah yang jelek di mata manusia itu pasti jelek? Belum tentu. Pasti ada kebaikannya, bisa jadi. Contoh, Allah mencabut kerajaan seseorang, itu kan secara zahir jelek. Tapi itu bisa menjadi kebaikan, agar dia itu tidak mempadaratan. Kemudian Allah memuliakan orang yang dikehendaki. Kemudian Allah menghinakan orang yang dikehendaki. Ini maksudnya gimana? Allah kok menghendaki kehinaan kepada seseorang agar dia itu tidak jumawa, agar dia itu tidak sombong. Nah, poinnya adalah di penggalan ayat terakhir, biyadikal khair. Kabeh iku di hadapan Allah baik, tidak ada yang jelek. Biyadikal khair. Artinya sesuatu yang kita anggap jelek, sesuatu yang bagi kita itu tidak baik, itu berarti bisa mengandung sebuah kebaikan. Di dalam musibah ada hikmah seperti itu. Karena apa? Biyadikal khair. Di hadapan Allah itu semuanya adalah menjadi baik. Musibah bagi manusia itu buruk, tapi bagi Allah itu adalah cara agar dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Rabbi fatba'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa muhafatihim min al-fitnah. Wa salli wa sallim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihim.